Tekanan yang dialami keuangan negara masih belum usai. Hingga Juli 2020, pemerintah melaporkan defisit anggaran, pendapatan dan belanja negara mencapai 330 triliun rupiah, setara dengan 2,01% dari nilai produk domestik bruto. Hal ini lantaran pendapatan negara hingga Juli 2020 sebesar 922,2 triliun rupiah, sementara belanja negara lebih besar, yakni 1.252,4 triliun rupiah. Pemerintah mengklaim pendapatan negara yang negatif salah satunya disebabkan semakin banyaknya masyarakat dan dunia usaha yang memanfaatkan insentif pajak. Sementara belanja negara diprioritaskan untuk penanganan pandemi COVID-19. Penerima stimulus subsidi gaji tahap pertama rupanya harus banyak bersabar. Stimulus yang disebut-sebut cair tanggal 25 Agustus harus tertunda hingga akhir bulan. Hal itu ditegaskan langsung Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang menyatakan pemerintah membutuhkan waktu untuk mengecek kesesuaian data penerima. Setelah diperoleh kesesuaian data, pihaknya akan menyerahkan data tersebut pada kantor pusat perbendaharaan negara untuk bisa mencairkan uangnya melalui bank-bank pemerintah. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku alokasi anggaran subsidi gaji sebesar 37,8 triliun rupiah sudah dikeluarkan dalam bentuk daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Realisasi proyek strategis nasional pembangkit listrik 35.000 MW belum ada kemajuan signifikan. Data terakhir menyebut pembangkit yang sudah beroperasi baru 24%. Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara PLN Zulkifli Zaini menyatakan proses terbanyak saat ini masih dalam tahap konstruksi mencapai 54% atau sebesar 19.067 MW. Sementara yang telah ditandatangani kontrak tapi masih belum memasuki konstruksi sebesar 18% atau 6.528 MW. Sedangkan yang sudah beroperasi atau uji coba mencapai 24% atau 8.382 MW. Dari jumlah tersebut, lebih dari 3/4 program telah dimulai pembangunan fisiknya. Selain program 35.000 MW, ada juga program 7.000 MW yang tengah dikembangkan sampai tahun 2024. Progresnya kini telah mencapai 94% atau 7.458 MW yang telah beroperasi. Presiden Joko Widodo meresmikan proyek ruas tol Sigli Banda Aceh Seksi 4, yaitu ruas Indrapuri Blang Bintang sepanjang 14 km. Proyek ini merupakan tol pertama di Provinsi Aceh. Proses pembangunan tol ini terbagi dalam 6 seksi sepanjang 74 km dengan alokasi anggaran 12 triliun rupiah. Seksi 1 Padang Tiji Selimem menjadi ruas tol terpanjang dengan 25,2 km, sementara ruas tol terpendek yakni seksi 6 Kuto Baro Simpang Baitus Salam sepanjang 5 km. Tol Banda Aceh Sigli yang memiliki panjang 74 km merupakan jalan tol pertama di Provinsi Aceh. Jokowi menyatakan pembebasan lahan untuk jalan tol ini terbilang cepat dan progresnya telah mencapai 86%. Setelah hubungan dagang Amerika Serikat dan China maju mundur, kedua negara mulai kembali melunak. Bahkan dikabarkan mulai menjalin komunikasi via telepon untuk mendorong realisasi kesepakatan dagang fase pertama. Amerika Serikat diwakili perwakilan dagang Robert Lighthizer dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin, sedangkan China diwakili Perdana Menteri China yakni Liu He. Keduanya membicarakan progres perdagangan kedua negara. Pihak Amerika Serikat menyatakan akan membahas langkah-langkah yang telah diambil China terkait isi perjanjian. Salah satunya soal perlindungan yang lebih besar pada hak kekayaan intelektual. Selain itu, keduanya juga membahas peningkatan pembelian produk pertanian Amerika Serikat oleh China di masa mendatang.